Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Rina Reski dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Disebut negeri pengkonsumsi terbesar setelah Cina, Indonesia masih tak bisa lepas dari impor kedelai. Harga kedelai dunia yang sempat melambung tinggi berdampak pada mogoknya produsen tempe dan tahu. Komisi 4 DPR RI menilai pemerintah tidak serius mengatasi hal ini. Pada kuartal keempat tahun lalu, Kementerian Pertanian kembali mewacanakan pembatasan impor beberapa komoditas pangan strategis, salah satunya kedelai. Langkah ini dinilai berani, pasalnya sudah bertahun-tahun Indonesia bergantung pada kedelai impor. Anggota Komisi 4 DPR RI Mindo Sianipar menyebutkan negara tidak serius mengurus impor pangan, terutama kedelai. Tadi ada yang mengatakan bahwa itu tanaman subtropis. Brazil itu iklimnya hampir sama dengan Indonesia loh. Brazil itu eksportir kedelai. Artinya ahli-ahli pertanian mereka mampu. Nah, kemana ahli-ahli pertanian kita? Anggota Komisi 4 DPR RI Bagus Adi Mahendra Putra menyebutkan antisipasi harus dilakukan dari sekarang. Pemerintah harus dengan ketat melakukan evaluasi, memperbaiki tata kelola, serta menyiapkan kebutuhan petani sesegera mungkin. Seluruh negara akan menahan ekspor pangannya. Kalau menurut saya kita harus mengantisipasi. Kalau hal ini ada, maka kita harus dari sekarang menyiapkan diri untuk menyambut itu. Pandemi COVID-19 yang tak kunjung mereda membuat sejumlah negara di dunia terancam krisis pangan. Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO mencatat puluhan negara di dunia terancam pangan selama pandemi. Dalam kondisi ini sejumlah negara di dunia menimbun cadangan pangannya untuk menghindari krisis. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Berbagai stimulus untuk meningkatkan pemulihan ekonomi sudah digulirkan, baik melalui sisi permintaan maupun penawaran. Namun Komisi 11 menilai geliat ekonomi belum sesuai ekspektasi. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Dolfi mengatakan, dengan adanya vaksinasi dan berbagai program yang dilakukan pemerintah, ekonomi Indonesia diharapkan bisa kembali tumbuh positif. Saat ini, vaksin dan pemulihan ekonomi berjalan beriringan. Dolfi berharap vaksin berjalan dengan baik sehingga perekonomian cepat membaik. Karena ekonomi kita masih membutuhkan orang berkumpul. Nah, situasi di mana orang berkumpul ini tidak dimungkinkan, maka ekonomi kita juga akan bergeraknya lambat. Dengan vaksin dan protokol kesehatan yang disiplin kita lakukan, maka kegiatan ekonomi yang membutuhkan orang berkumpul ini bisa gerak. Nah, dengan demikian pemulihan bisa lebih cepat. Anggota Komisi 11 DPR RI Misbah Kun mengatakan, vaksinasi harus diimbangi dengan kedisiplinan masyarakat mematuhi protokol kesehatan. Realisasi vaksin yang baik mendukung pemulihan ekonomi sehingga pemerintah dapat menjadikan 2021 sebagai tahun kebangkitan ekonomi. Dengan adanya vaksin, kemudian pemerintah juga melakukan kontrol yang ketat, pandeminya bisa segera diatasi. Dengan pandemi bisa segera diatasi, maka aktivitas masyarakat bisa berjalan, bisnis beroperasi dengan baik, maka ekonomi bisa mulai pelan-pelan tumbuh kembali. Dari Jawa Timur, Andri, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 9 DPR RI mengapresiasi sejumlah inovasi teknologi dan obat-obatan yang diciptakan anak-anak bangsa untuk melawan pandemi COVID-19. Hal tersebut terungkap dalam rapat kerja bersama Menteri Kesehatan, Menristek, dan Kepala BRIN, serta bersama Lembaga Biologi Molekuler Eijkman di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Anggota Komisi 9 DPR RI Adang Sudrajat mengapresiasi inovasi dalam negeri yang diciptakan dalam menangani pandemi COVID-19. Adang menjelaskan, dalam penanganan pandemi, saat ini Indonesia masih tergantung pada bahan baku obat impor, padahal banyak bahan baku lokal yang belum termanfaatkan dengan baik. Kita kan terkenal dengan rempah ya, terkenal dengan herbal. Tentu kalau ini bisa menjadikan budaya yang lebih berkembang, tentu ini akan menjadi sesuatu juga ya bagi perkembangan ke depan. Pertumbuhan ekonomi pedesaan juga akan terangkat gitu kalau ini menjadi
konsumsi yang massal gitu. Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto mendorong adanya kolaborasi antar anak bangsa untuk mencapai kemandirian dalam penanganan pandemi. Edi berharap Indonesia segera mampu mencapai ketahanan nasional dalam bidang kesehatan sehingga tidak tergantung pada produk kesehatan impor. Antara peneliti, kemudian lembaga riset, lalu industri, lalu penggunaan. Nah, Komisi 9 support itu dan mudah-mudahan ke depan kita segera punya banyak strategi dengan mengedepankan inovasi teknologi dalam negeri. Mustaqim dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Penurunan produksi minyak di Blok Cepu menjadi perhatian Komisi 7 DPR RI. Hal ini harus dicarikan penyelesaian dan strategi agar produksi minyak di Blok Cepu mengalami peningkatan seperti sebelumnya. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Ramson Siagian meminta SKK Migas untuk mencari strategi terbaik agar produksi minyak dapat kembali normal. Aspek perencanaan harus menjadi solusi utama agar proses pengeboran minyak dapat dilakukan dengan maksimal. Blok Cepu ada penurunan dan juga di blok-blok minyak dan gas yang beralih yang sudah habis kontraknya ada potensi penurunan. Nah, ini bagaimana agar SKK Migas mempersiapkan strategi agar bisa menahan penurunan itu paling tidak minimal sama dan ataupun meningkat. Ramson menambahkan strategi EOR atau Enhanced Oil Recovery belum terlihat jelas hasilnya. Terbukti dari percobaan yang dilakukan oleh PT Chevron belum menunjukkan hasil yang baik. Untuk itu SKK Migas perlu mencari strategi lain agar peningkatan produksi minyak dapat tercapai. Kita juga masih tanda tanya apa yang dilakukan dengan EOR tersebut. Karena belum terbukti hasil EOR yang telah dilakukan oleh Chevron di blok-blok minyak Riau yang nanti sudah akan beralih pada akhir tahun ini kepada negara memberikan kepada antara lain ke Pertamina. Dalam menangani penurunan produksi ini, Komisi 7 DPR RI telah meminta jajaran kontraktor kontrak kerjasama pemegang participating interest atau K3S Blok Cepu untuk merancang rencana kerja strategi guna menekan laju penurunan produksi ini. Hendra dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 3 DPR RI yang menyampaikan revisi Undang-Undang ITE ada di tangan pemerintah. Setelah jeda berikut ini. Anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani menyampaikan revisi Undang-Undang ITE ada di tangan pemerintah. Untuk itu DPR menanti keseriusan pemerintah merampungkan undang-undang tersebut. Ditemui saat melaksanakan kunjungan kerja reses masa persidangan 3 tahun 2020-2021 dengan jajaran Kejaksaan Tinggi di kantor Kejati Lampung. Arsul menyoroti pasal 27 dan 28 Undang-Undang ITE terkait pencemaran nama baik. Arsul menyebutkan pasal tersebut membuka peluang terjadinya proses penegakan hukum yang tidak proporsional. Karena memang di dalam Prolegnas 2020-2024, revisi kedua atas Undang-Undang ITE itu memang masuk dalam Prolegnas itu. Kalau Presiden sudah menyampaikan concern, apalagi secara terbuka seperti itu, tentu kemudian jajaran di bawah Presiden, ya, dalam hal ini kementerian dan lembaga terkait ya harus merespon dengan segera. Anggota Komisi 3 DPR RI Sarifudin Suding mengusulkan sejatinya Undang-Undang ITE tersebut fokus membahas penyalahgunaan digital dan elektronik, tidak lagi menjerat kasus hukum masyarakat yang menyampaikan kritik kepada pemerintah. Undang-undang ini karena tidak ada satu batasan definisi yang jelas, ya, sehingga dalam pasal 27 Undang-Undang ITE menyangkut masalah kesusilaan, menyangkut masalah penghinaan, menyangkut masalah ada 4 poin di situ. Saya kira ini memang harus diperjelas dalam definisi sehingga aparat penegak hukum tidak like and dislike dalam memproses suatu kasus ketika ada laporan yang masuk, kan begitu.
Dari Provinsi Lampung, Habibi Mahabah, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI melakukan peninjauan ke Pelabuhan Perikanan Samudra Lampulo, Provinsi Aceh, yang mengalami masalah pendangkalan. Hal itu dinilai akan mengganggu aktivitas di pelabuhan, terutama para nelayan. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI sekaligus Ketua Tim Kunjungan, Dedi Mulyadi mengatakan, permasalahan pendangkalan pelabuhan tersebut menjadi perhatian Komisi 4, sehingga harus ada solusi seperti pengerukan untuk mengatasi pendangkalan. Dedi Mulyadi mengatakan, sebelum dilakukan pengerukan, penyebab pendangkalan menjadi faktor penting untuk dikaji, agar ke depan hal tersebut bisa diatasi. Apa yang menjadi faktor pendangkalan? Apakah daerah aliran sungainya kotor? Apakah ada penggundulan hutan? Kemudian apakah ada aliran lumpur dan sejenisnya? Dicari masalahnya. Selesaikan dulu di hulu. Setelah itu kita bicara pengerukan. Sebelum pengerukan tadi kan ada yang usulan bahwa ada beberapa teknologi yang bisa dilakukan tanpa melakukan pemborosan anggaran. Yang ketiga adalah pengelolaan pelabuhan. Anggota Komisi 4 DPR RI Khalid menjelaskan Pelabuhan Samudra Lampulo memang sudah lama tidak dilakukan pengerukan. Khalid mengatakan perlu adanya detail engineering design atau DID pelabuhan yang mendalam agar nantinya anggaran yang telah disepakati sebesar 50 miliar rupiah melalui APBN perubahan bisa dimanfaatkan dengan maksimal dalam mengatasi masalah pendangkalan ini. Kita sepakat untuk floating anggaran 50 miliar dengan harapan Dinas Perikanan yang ada di Aceh melakukan DID yang baik agar 50 miliar yang akan kita dorong dalam tahun ini dalam APBNP nanti bisa bermanfaat maksimal. Dari Provinsi Aceh, Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan. Pandemi COVID-19 ini membuat hampir seluruh sektor terdampak. Tidak hanya kesehatan, sektor ekonomi juga mengalami dampak serius akibat pandemi virus ini. Salah satu sektor yang berdampak adalah usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Sebagai upaya pencegahan terpuruknya sektor UMKM, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, Sekretariat Jenderal DPR RI, bersama dengan Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, melakukan konsinyering di Jakarta baru-baru ini. Kepala Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI Innocentius Samsul mengatakan, pemerintah perlu segera melakukan penyesuaian aspek regulasi yang berhubungan dengan keberpihakan, penguatan, dan perlindungan terhadap UMKM. UMKM ini termasuk salah satu sektor unggulan dan strategis dalam pengembangan ekonomi kita. Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jadi dengan kegiatan seminar dan FGD ini maka harapannya adalah bahwa pemerintah betul ya sungguh-sungguh mengimplementasikan kebijakan yang sudah dituangkan dalam berbagai regulasi itu ya secara akuntabel ya. Innocentius Samsul mengatakan DPR mendukung kebijakan pemerintah untuk menguatkan sektor UMKM melalui stimulus fiskal. Di sisi lain, ia menekankan kebijakan ini perlu diiringi dengan pengawasan intensif. Dampak yang dialami oleh sektor usaha kecil yang tenaga kerjanya di bawah 10 orang itu 3 kali lipat ya. 3 kali lipat yang dialami oleh sektor bisnis yang pegawai karyawannya itu di atas 50 orang. Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI memberikan dukungan keahlian melalui kegiatan riset dan analisis dengan pendekatan evidence-based legislative policy making sebagai dasar penyusunan kebijakan. Tegar Aziz, TVR Parlemen, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlementaria. Tetaplah bersama kami. Kapal-kapal asing melalui jalur transportasi Selat Malaka yang sebagian besarnya berada di Indonesia. Hal ini berpotensi memberikan penghasilan negara non-pajak. Namun ternyata Indonesia hanya mendapatkan persentase kecil dibanding negara tetangga.
Ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, anggota Komisi 5 DPR RI Syahrul Aidi Mazat menyampaikan, Selat Malaka memiliki potensi untuk mendapatkan penghasilan negara bukan pajak. Namun, potensi ini dinilai kurang diberdayakan, sehingga perlu menjadi perhatian Kementerian Perhubungan dalam memaksimalkannya. Kapal-kapal asing yang melewati Selat Malaka itu justru singgah dan mendapatkan pelayanan itu di Malaysia dan Singapura. Itu 90%, Indonesia hanya 10%. Syahrul mengatakan penyebab kecilnya persentase pemasukan tersebut dikarenakan banyaknya berserakan jaringan kabel optik di dasar laut perairan Indonesia. Hal ini ditemukan dalam kunjungan kerja yang dilakukan di perairan Selat Malaka. Syahrul mendorong Kementerian Perhubungan untuk memperbaiki dasar laut agar bisa menjadi salah satu PNBP potensial bagi Indonesia. Ternyata dasar laut kita itu banyak kabel-kabel optik yang berserakan yang tidak tertib. Kalau ini dioptimalkan, potensi ini dioptimalkan, diperbaiki dasar lautnya, navigasi untuk menuntun dan mengarahkan kapal-kapal yang melewati Selat Malaka itu, kapal-kapal itu merasa nyaman, ini kan menjadi penghasilan bagi kita. Indah dan Kristio, TVR Parlemen, melaporkan. Komisi 5 DPR RI mengapresiasi pengembangan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan, dan akan terus mengawasi pembangunan bandara tersebut, sehingga dapat memanfaatkan anggaran dengan efektif dan membangun dengan kualitas yang sebaik-baiknya. Ditemui dalam pertemuan dengan Gubernur Sulawesi Selatan beserta jajarannya pada kunjungan kerja reses Komisi 5 DPR RI ke Makassar, Sulawesi Selatan, anggota Komisi 5 DPR RI Irwan menyampaikan pengembangan tersebut sangatlah tepat karena saat ini Bandara Sultan Hasanuddin hanya dapat menampung 7 juta penumpang per tahun. Yang lama itu hanya bisa untuk 7 juta ya, kapasitas. Sementara saat ini sebelum COVID kemarin udah 13 juta penumpang per tahun. Sehingga sudah sangat tepat, tentu yang perlu sekarang itu bagaimana sekarang bisa difungsikan, jangan mundur terus. Anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Aras menambahkan, pengembangan Bandara Sultan Hasanuddin dengan landscape yang baru dan lebih modern membuat bandara ini tidak hanya menjadi sarana transportasi, melainkan dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi Provinsi Sulawesi Selatan yang dapat menarik minat wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Ini menjadi ikon baru Sulawesi Selatan, sehingga di samping orang yang menggunakan bandara ini karena kebutuhan bisnis, tapi juga kunjungan-kunjungan pariwisata baik domestik maupun luar negeri bisa menikmati layanan yang insya Allah bisa lebih memuaskan para pelanggan atau pengguna jasa transportasi udara. Komisi 5 DPR RI melihat langsung pengembangan Bandara Sultan Hasanuddin sebagai bentuk pengawasan, mengingat pengembangan tersebut dibiayai APBN sehingga kualitas bangunan dan kecepatan pembangunan menjadi perhatian khusus. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Ferdian Nurrahman, TVR Parlemen melaporkan. Dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas demokrasi di Indonesia, Komisi 2 DPR RI mendengarkan evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak 2020. Dari KPU dan Bawaslu di Provinsi Jawa Timur, DPR RI mendorong agar pelaksanaan pemilu dan Pilkada tahun 2024 mendatang dapat dipersiapkan dengan lebih baik. Komisi 2 DPR RI mendengarkan evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak dari KPU dan Bawaslu di Surabaya, Jawa Timur dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas demokrasi di Indonesia. Dalam pertemuan ini, KPU dan Bawaslu menyampaikan secara transparan mengenai berbagai kendala yang dihadapi. Anggota Komisi 2 DPR RI Jarod Saiful Hidayat berharap dengan dilakukannya evaluasi ini, pemerintah dapat mendukung KPU dan Bawaslu untuk mengatasi berbagai kendala tersebut guna meningkatkan kualitas pelaksanaan demokrasi dalam Pilkada dan pemilu berikutnya di tahun 2024. Persiapkan betul, kita masih punya waktu 2,5 sampai 3 tahun ya untuk menyusun desain kepemiluan kita itu betul-betul yang mantap, yang sederhana, yang mudah dilaksanakan, yang cepat, tepat, akurat, dan menghormati atau mendahulukan hak demokrasi setiap warga negara.
Anggota Komisi 2 DPR RI Aminur Rahman berharap meningkatnya angka partisipasi di Jawa Timur merupakan representasi tingkat kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi. Kesadaran masyarakat dalam berdemokrasi atau faktor yang lain. Karena kondisi pandemik ini hakikatnya adalah masyarakat khawatir, tapi justru meningkat. Nah, maka saya minta kepada KPU Bawaslu untuk mencermati, menganalisa sejauh mana angka partisipasi itu merepresentasikan kesadaran berdemokrasi bagi warga Jawa Timur. Dari Jawa Timur, Kristio Handoko, TVR Parlemen, melaporkan. Demikianlah pemirsa beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Rini Reski beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.